Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Deslanda Putra Mukti dengan NIM 2020 143195. Saya dari kelas 5 EPGSD. Di sini saya akan menjalankan simulasi pembelajaran atau video pembelajaran dengan menggunakan model integrate. Buku tematik kelas 2 SD, tema 7 kebersamaan, dan subtema 1 kebersamaan di rumah. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Silahkan anak-anak Bapak untuk melihat kondisi di sekitarnya. Jikalau ada sampah atau bekas makanan atau plastik makanan, Bapak minta tolong untuk dibuang pada tempatnya di depan, pada tempat kotak sampah. Ya, benar. Nah, selanjutnya silahkan kepada ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita akan segera kita mulai bersama. Amin. Nah, sekarang coba lihat teman-temannya siapa yang tidak hadir pada hari ini sekitarnya. Alhamdulillah, pinter-pinter anak Bapak ya, masuk semua. Yuk nak, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Yuk nak, semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita secara bersamaan. 1, 2, 3. Oleh pinter-pinter anak Bapak, ayo kita tepuk tangan bersama. Sekarang silahkan duduk kembali anak-anak. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menyebutkan isi dongeng fabel dengan percaya diri. Selanjutnya, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat memahami isi dongeng dengan percaya diri. Selanjutnya, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat mengetahui isi dongeng dengan percaya diri. Oke, selanjutnya, dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan dengan percaya diri.
Selanjutnya, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan secara cermat. Selanjutnya, dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menentukan pecahan secara cermat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi dan lagu dengan percaya diri. Pada lagu dengan percaya diri. Nah, sekarang kita masuk gambar kebersamaan Siti. Nah, di papan tulis ini Bapak mempunyai teks. Kita membaca secara bersama-sama ya, Nak. Kita sekarang sudah masuk ke subtema 1, kebersamaan di rumah. Yuk, kita baca secara bersamaan. Kebersamaan. Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu Siti, dan Ali. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita tentang usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup bersama. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan secara bersama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Nah, menurut anak-anak, apa sih yang sedang dilakukan oleh ayah, Siti, dan Ali? Nah, di sini kebersamaan di rumah. Nah, jadi suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu, ayah, ibu Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Nah, anak-anak lihat ayahnya sedang membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Bapak mempunyai contoh dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Bapak bacakan dongengnya ya. Kalian dengerin ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Nah, lalu tikus berkata kepada sang ular, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular.
Sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri." Tikus menjawab, "Tentu. Bukanlah kita pasti berteman dan tentunya kita dapat mencari makan secara bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata lagi, "Baiklah kalau begitu maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan secara bersama-sama. Setelah mendengarkan dongeng dari yang Bapak bacakan tadi, sekarang kita cari tahu dulu yuk. Yuk isi dongeng tadi. Nah, Bapak tulis ya. Ini yang pertama itu, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ular dan tikus. Iya, benar. Pintar anak Bapak. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Gimana kecerdikan tikus itu tadi? Ayo. Nah, yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ayo, coba anak-anak cari tahu, nanti Bapak teksturnya. Terus anak-anak diskusikan di rumah ya. Nanti setelah itu Bapak tanya kembali tentang isi dongeng tersebut. Nah, sekarang coba anak-anak lihat gambar di papan tulis. Lihatlah, keluarga Siti sangat harmonis ya nak. Ada ayah, ibu, Siti, dan ada Ali. Coba nak lihat ibu Siti sedang membawa apa itu, tahu nggak? Dia membawa donat. Kita mengenal pecahan. Ini sepertinya semangat anak-anak sudah mulai menurun nih. Apa karena ngantuk atau lapar? Yuk kita sekarang ice breaking terlebih dahulu untuk meningkatkan semangat kita kembali. Ikut Bapak ya nanti ya. Tepuk semangat. 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 Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Hore. Nah, untuk sudah semoga lagi kita mengenal pecahan. Kita mengenal pecahan ya nak ya. Nah, di sini Bapak membuat lingkaran atau donat. Nah, lalu Bapak potong donat tadi setengah. Jadi ini dalam penyebutannya 1/2. 1 itu penyebut dan yang 2 ini pembilang. Bagaimana kita bisa mengenalnya itu anak-anak? Nah, anak-anak lihat tadi ini 1 donat. Lalu Bapak potong menjadi 2 bagian. Kita hitung 1, 2. Jadi 1/2. Begitu juga selanjutnya 1 donat. Nah, Bapak potong menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, jadi penyebutannya itu 1/, iya pintar, 1/3. Nah, selanjutnya sekarang kita mengetahui mengenal kuat dan bunyi lemah. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi tentang bervariasi.
Bunyi yang teratur berulang disebut tersebut birama. Pinter. Nah, pola ketukan birama itu yang K. K itu bunyinya kuat, untuk yang L itu lemah. Nah, jadi kita bedakan bagaimana kuatnya bunyi meja sama bunyi itu. Nah, jadi jika dua bunyi yang digambar tersebut itu yang manakah yang lebih kuat dan yang lebih ini. Nah, di sini Bapak coba lihat di papan tulis. Terdapat 3 gambar. Nah, jadi yang gambar pertama itu tepuk tangan, yang dua itu kayu dipukul, dan yang ketiga itu ada pentongan. Jadi Bapak beri pertanyaan, bunyi paling kuat adalah nomor, iya benar, nomor 1. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bunyi yang paling lemah nomor, ya pintar, nomor 3. Baiklah, sekarang pembelajaran kita sudah cukup nih. Ayo anak-anak untuk segera merapikan tempat duduknya. Silahkan dilihat peralatannya, nanti ada yang tinggal, takutnya nanti ada yang tinggal. Silahkan. Oke, baiklah. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Nah, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa esok hari dengan semangat belajar baru. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.